Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa Bapak Ibu Saudara dalam program Roti Gembala. Dan saya selalu berharap dan berdoa kita ada di dalam perkenanan Tuhan setiap saat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Kolose 4 ayat yang kelima. Ayat yang tidak panjang, yang pendek saja. Ya, saya bacakan Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi hari ini renungan kita adalah memiliki judul, memiliki tema bijak dalam menggunakan waktu. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, seringkali kita tidak pernah merasa bahwa setiap hari kita itu diberi Tuhan sebuah hadiah yang sungguh luar biasa, dan hadiah ini tidak bisa selamanya kita rasakan. Apa itu? Bukan uang, bukan harta, tetapi melainkan waktu. Setiap orang diberi Tuhan hadiah waktu setiap hari. Selagi hidup kita diberikan Tuhan waktu, diberikan Tuhan waktu untuk kita bisa nafas, untuk kita bisa melakukan segala hal aktivitas, untuk bisa melakukan segala perkara yang mau kita lakukan. Makanya Tuhan berikan waktu. Dan kalau kita sudah mati, maka sudah tidak bisa lagi itu waktu. Sudah nggak punya waktu lagi. Ya, makanya firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, bijaklah menggunakan waktu yang ada. Di Kolose dikatakan, hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Nah, setiap orang Bapak Ibu Saudara, dalam satu hari semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Atau ada Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu sehari 24 jam lebih 1 menit, atau 25 jam dalam sehari? Nggak ada. Semua orang memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Di dalam rentang waktu yang sama, kenapa ada orang yang berhasil? Kenapa ada orang yang tidak berhasil? Kenapa orang yang bisa jadi berkat hidupnya? Kenapa ada orang yang jadi batu sandungan hidupnya? Kenapa ada orang yang bisa luar biasa? Kenapa ada orang yang ya gitu-gitu aja? Nah, padahal Rasul Paulus dalam Kolose mengingatkan bahwa setiap kita orang yang hidup dengan hikmat, maka orang itu harusnya mempergunakan waktunya yang ada dengan bijaksana. Nah, hari ini kita belajar bagaimana hidup berhikmat supaya kita bisa menggunakan waktu yang ada dan kita bisa menjadi terang untuk kemuliaan Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita mulai poin yang pertama. Di situ Rasul Paulus mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Siapa yang dimaksud dengan orang luar? Orang luar ini adalah orang-orang atau mereka yang tidak mengenal Kristus, yang belum mengenal Kristus. Orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sehari demi sehari keseharian kita, itu banyak orang melihat hidup kita. Makanya di situ dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kenapa? Karena orang-orang luar itu melihat, memantau, menyaksikan kehidupan kita. Orang bisa melihat bahwa, wah, orang itu hebat ya, orang itu penuh kasih ya, orang itu jahat ya, orang itu kalau datang bisa bawa sukacita ya, orang itu kalau datang bencekno ya. Nah, dan kita mungkin tidak menyadari bahwa perkataan kita itu ternyata bicaranya tidak terlalu keras dibandingkan dengan tindakan atau tingkah laku yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita hidup harus dengan hikmat, karena banyak orang yang menyaksikan kehidupan kita. Bahkan di firman Tuhan ditulis, hendaknya hidup kita seperti suratan Kristus yang terbuka, yang dilihat banyak orang.
Apakah kita ini orang yang sabar di tengah tekanan? Apakah kita ini orang yang jujur di pekerjaan kita, di sekolah kita, di keluarga kita? Apakah kita ini orang yang sanggup mengampuni kesalahan orang lain? Atau kita seorang yang pendendam? Atau kita orang yang tidak diharapkan kehadiran kita di suatu tempat misalnya? Yang bekerja mungkin kita ke kantor, kita bekerja di kantor, kemudian bos kita datang. Ya kan? Ada dua macam bos. Ada yang bos kalau nggak datang ke kantor dicariin sama anak buahnya. Tapi ada bos juga kalau datang ke kantor anak buahnya pada takut semua. Alias anak buahnya tidak mengharapkan kehadiran bosnya di kantor. Ada juga yang begitu. Nah, bapak-bapak yang, ibu-ibu yang pengusaha bagaimana? Apakah bapak-bapak ibu-ibu ada di bagian bos yang pertama atau yang kedua yang diharapkan kehadirannya sama timnya, karyawannya, atau yang tidak diharapkan kehadirannya? Karena mereka melihat, mereka itu orang-orang luar yang melihat kehidupan kita. Apakah hidup kita bisa menjadi terang? Apakah hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Karena justru dari itulah orang itu bisa mengerti dan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Makanya kita diingatkan Rasul Paulus, hendaknya kita hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kemudian yang kedua, gunakanlah waktu itu sebagai sebuah anugerah, bukan hanya sekedar sebuah rutinitas. Janganlah kita bekerja, janganlah kita sekolah, janganlah kita melakukan kegiatan daily kita, daily rutin kita, aktivitas harian kita, hanya sebagai sebuah rutinitas. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan itu, Rasul Paulus tuliskan, pergunakan waktu yang ada. Kita pakai waktu yang Tuhan berikan, hadiah yang Tuhan berikan dalam bentuk waktu dalam kehidupan kita. Kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Saya ngomong melayani bukan dalam konteks harus di gereja, harus naik mimbar, harus jadi asyir, harus jadi kolektan. Bukan seperti itu. Itu pelayanan di dalam gereja. Tetapi biarlah melalui waktu yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Ketika kita bekerja dengan baik, ketika kita bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, ketika kita bekerja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar, itu adalah pelayanan. Ketika kita di rumah, sebagai suami, kita bisa menjadi imam, kita bisa menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Itu pelayanan. Ketika kita menjadi seorang istri, kita bisa menjadi istri yang tunduk kepada suami. Istri yang menyayangi anak-anak. Istri yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Itu adalah ibadah. Itu adalah pelayanan. Atau hal yang simpel mungkin. Kita dengerin teman sepelayanan kita, atau teman kerja kita, atau saudara kita. Mereka sedang sedih. Mereka sedang ada masalah. Mereka curhat. Mereka minta masukan. Mereka minta advice, minta saran dari kita. Kita mau dengerin mereka, kita doakan mereka. Itu pelayanan. Mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita ini dengan luar biasa, bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi biarlah itu menjadi sebuah pelayanan, waktu anugerah yang Tuhan berikan sebagai pelayanan. Bapak Ibu Saudara, saya kalau ngobrol gitu ya, saya cerita dengan orang, saya sharing, saya berbagi hidup gitu. Saya selalu bilang bahwa saya itu hidup manusia lah ya, semua manusia termasuk saya. Kita ini hidupnya itu tidak lama. Firman Tuhan katakan 70 tahun, lebih dari itu adalah bonus. Dan yang saya inginkan adalah saat besok saya mengakhiri pertandingan hidup saya kembali pulang ke rumah Bapa. Banyak orang yang datang menangis
karena merasa kehilangan. Kenapa? Itu jauh lebih berharga. Kenapa? Berarti kalau kita semakin banyak orang yang kehilangan kita, artinya dalam semasa hidup kita pergunakan waktu kita ini cukup baik. Kita dicintai banyak orang. Kita disayangi banyak orang. Dan itu jadi sebuah tanda. Makanya dalam hidup ini, sampai hari ini kalau ada orang nanya, Pak, tujuan hidupnya apa? Saya cuma ngomong satu, tujuan hidup saya adalah saya ingin hidup saya ini berdampak. Saya ingin hidup saya ini bisa memberi dampak positif kepada banyak orang. Saya ingin hidup saya ini berguna bagi banyak orang. Saya ingin hidup saya ini bisa menolong banyak orang. Saya ingin hidup saya ini bisa menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi banyak orang. Bukan karena kita bisa atau kita hebat, tapi karena kita mau menggunakan waktu yang ada ini dengan hikmat Tuhan, supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan, rutinitas kita itu menjadi sebuah pelayanan. Kita kerja ada, tidak ada bosnya, ya kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus lakukan apa? Ya kita lakukan itu dengan baik meskipun tidak ada orang yang melihat kita. Dan biar melalui kehidupan rutin kita, rutinitas kita ini bisa membuat Tuhan Yesus dipermuliakan. Makanya di Kolose 4 ayat 5 tadi katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi pagi hari ini kita belajar. Hidup kita ini dilihat banyak orang. Hidup kita ini disorot banyak orang. Makanya ayo kita pergunakan hidup kita ini sebagai pelayanan. Bukan sekedar rutinitas. Supaya orang yang melihat itu, dia bisa melihat Kristus. Dia bisa mengenal Kristus. Dia bisa tahu Kristus dari kehidupan kita. Saya selalu ingat omongan Bapak Gembala. Gak tahu sudah berapa belas tahun yang lalu Bapak Gembala itu pernah kita ngobrol, Bapak Gembala pernah berkata bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Kita nggak salah aja, kadang masih disalah-salahin sama orang. Apalagi kalau kita ini salah. Makanya Bapak Gembala selalu ngajarin, ngomongin ke saya juga, ayo kita belajar hidup kita ini bisa benar, karena banyak mata yang melihat kita. Biar kita menjalani hidup dengan penuh hikmat, agar melalui hidup kita, Bapa kita dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepada kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan ajari kami, untuk kami boleh melakukan kehidupan, menjalankan hidup kami ini. Bukan hanya sebuah rutinitas, tapi kami menjalani hidup kami ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kami menjalani hidup kami ini menjadi sebuah pelayanan. Karena waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, supaya bisa kami pakai, supaya bisa kami pergunakan untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami percaya saat hidup kami mempermuliakan Tuhan, hidup kami dilihat banyak orang dan orang bisa melihat Yesus, maka Bapa akan disenangkan. Dan saat Bapa disenangkan, kami pun pasti disenangkan juga oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, pimpin kami, untuk kami bisa boleh selalu menjalani hidup kami dengan yang terbaik. Kami minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kami, supaya kami boleh melakukan semuanya dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Memang gak bisa langsung instan semuanya, tapi kami mau berjalan, berproses, supaya akan ada waktunya kelak kami sempurna, seperti Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka.
dengan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, cinta kasih Tuhan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan, supaya melalui kehidupan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar menggunakan waktu yang ada ini dengan bijak, karena waktu yang Tuhan berikan itu adalah anugerah bagi kehidupan kita. Dan biar melalui hidup kita juga, dari kita menjalani hidup kita dilihat banyak orang, dan orang bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.